Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Erbit semua. Jadi kali ini di podcast pertama kita bakal membahas podcast tentang literasi. Yang mana podcast ini itu merupakan hasil kolaborasi antara Kemendik Irbit HPMI dengan Lingkar Pena Irbit. Yang mana Lingkar Pena Irbit ini adalah suatu organisasi. Dia itu organisasi yang membahas tentang literasi. Karena banyaknya literasi yang kurang kita sebagai mahasiswa Indonesia, jadi ada organisasi yang peduli terhadap literasi mahasiswa Indonesia yang ada di Yordania. Maka dari itu Kemendik Irbit HPMI pun mengajak kolaborasi kepada Lingkar Pena Irbit untuk membahas suatu literasi di podcast ini. Jadi di podcast pertama kita ini kita membahas tentang literasi. Jadi di sini saya sebagai host Fakih dan ada juga teman saya sebagai Zaki, dan ada teman saya juga ini samping Mas. Siapa Mas namanya Mas? Nungguin ya. Saya Bung Saran. Itu dia Bung Saran. Oke, kali ini podcast pertama kita akan mengundang narasumber kita. Narasumber kita ini merupakan alumni batch pertama. Jadi di Lingkar Pena Irbit itu setiap semesternya itu kita ada angkatannya di setiap semester. Jadi di batch pertama ini adalah salah satu tamu undangan kita menjadi narasumber di podcast kali ini, yaitu Mas Fali Haromai. Terima kasih para host sudah mengundang saya di podcast pada sore hari ini. Sangat berbahagia. Oke Mas Fali, gimana nih kabarnya nih? Gimana kehidupan di Irbit Yordania ini? Alhamdulillah sejauh ini baik. Tidak ada kendala apapun, ya kuliah doang sih. Itu. Lainnya alhamdulillah oke. Saya dengar-dengar Mas Fali ini habis selesai ujian ya? Ah ya, alhamdulillah. Tanggal 23 Ujian kemarin. yang sangat meresahkan ya. Kemarin sudah selesai di semester ini. Alhamdulillah. Gimana ujiannya tuh Mas Fali? Ya susah sih, nggak susah. Ya, tapi insya Allah lah. Kita semua termasuk orang yang ngaji. Susah gampang. Amin. Susah sih. Iya gitu. Jadi gimana? Langsung aja ya. Gimana mana Mufasirin kemarin? Aduh, itu speechless sih, kita udah serahkan. Lu sekelas Bung ya sama Fali ya? Manajemen Fasirin. Iya udah tawakal aja tawakal. Doanya Dokter lah. siapa sih manajemen Fasirin? Dokter Zakaria. Oh, manajemen Fasirin tuh cuma di Usuludin ya? Iya di Gisem Usuludin. Namanya Dokter Zakaria Hijau nggak sih? Oh, jangan gitu dong. Dokter Zakaria Hidayat. Udor. Ya boleh, terserah deh. Boleh. Oke langsung. Gimana Mas Fali keseharian di Irbit nih? Ya keseharian saya ini kupu-kupu ya. Kupu-kupu. Apa itu kupu-kupu? Kuliah pulang Oh, aja. kuliah Pulang. Oke. Itu aja. Tiap hari kupu-kupu aja gitu ya. Nggak ada, misalnya biasa kan orang ada yang Lumba-lumba gitu ya. ada yang organisasi, terus juga Oh, ada iya. yang kuliah terus belajar ke perpus. Tapi masalah ini pulang kuliah Iya, kuliah lagi. pulang gitu aja. Tapi mungkin kuliah Kegiatan. pulangnya Mas Fali di sini dengan membaca buku ya. Iya. Ya, Kita lihat dari Iya. banyak ya. bukunya ini ya. Keren ya. Ini novel ini sangat ini sih, apa ya? Malu juga karena kita sebagai tolab syar'i tapi bukunya malah buku-buku yang seperti ini. Iya roh. Bukan buku-buku. Kenapa harus barat. malu? Apa yang dirasain Mas Fali? Kok bisa merasa malu? Kenapa bisa malu? Nggak malu banget juga sih, tapi ya karena saya sendiri bahasa Arabnya juga kurang, jadi perlu banyak baca untuk alternatif. Sebagai alternatif saya baca buku-buku bahasa Indonesia dulu. Gitu. Banyak juga berarti bacaan Mas Fali ya. Kita bisa lihat sini banyak. Ya sedikit sih kalau dibanding perpus itu. Ya beda dong. Itu bahasa Arab semua itu. Itu lebih pusing lagi kita baca ke sono. Mas, Iya, bisa. Masnya jangan banding perpus dong Mas. Jauh itu Mas banding sama perpustakaan. Terus dibanding sama apa dong? Mahasiswa lama ya? Mahasiswa akhir nggak sih? Mahasiswa akhir. Iya kan kita punya banyak juga. Oh iya, itu juga bisa. Karena saya juga masih tahun kedua di sini. Oh, Mas Fali tahun kedua sih. Tahun kedua. Masih Masih itu berarti mulai. semester berapa di sini? Semester 3 sekarang. Berarti 3 apa semester 4? Nanti semester 4. Oh, semester 4 nanti. Satu semester lagi lah. Oh, gitu. Mas Fali kan sebagai orang yang suka baca buku mungkin. Sedikit. Nah, gimana tuh keresahan tentang mahasiswa masuk Irbit? Kayak kita tuh kayak kurang baca buku atau lain-lain.
Menurut Mas Fali gimana tuh keresahannya tuh? Kalau yang saya rasain itu ya banyak inilah banyak keresahan di diri saya untuk mengalirkan hobi sebagai baca buku atau ingin menuangkan karya di sebuah tulisan itu sangat kurang wadahnya. Tapi alhamdulillah sekarang ada LPI semenjak tahun lalu itu, dan saya join ke situ ya, alhamdulillah sekarang sudah sampai batch 3 ya. Batch 3. Itu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah di situ ya, alhamdulillah senang. Berarti teman-teman batch yang Mas Fali ini batch pemula ya. Muktadi, para muktadi. Masya Allah. Tadi. Iya. Para muktadi. Jadi ada Para teman-teman, pencetus lah, para pencetus. ada teman-teman termasuk Ustadz Badrul, Ustadz Elan sama Ustadz Umam dan lain-lain itu Ya, Rob. termasuk tadi. Ustadz Fali juga ya. Bukan Ustadz. Ustaz. Iya gitu. Mas Parli. Oke, terus juga berarti ini keresahan dari Mas Fali ini berarti salah satunya merupakan keresahan dari literasi ya, karena mungkin Dari hobi literasi aja. Mas Fali juga kan salah satu juga membaca ya. Hobi Iya. membaca. Jadi keresahan literasi juga merasakan berarti ya. Betul, Merasakan dari betul. literasi. Solusinya apa sih Mas Fali biar literasi ini bisa di-up lagi sama teman-teman masuk ya? Kesadaran di diri masing-masing. Gimana cara kita menemukan sebuah ekosistem yang mana itu menjunjung tinggi sebuah literasi. Kayak contoh di LPI. Mungkin ada banyak perkumpulan-perkumpulan diskusi ataupun perkumpulan literasi. Tapi saya sejauh ini masih joinnya di LPI. Belum mencar-mencar sampai yang lain. Berarti itu harus diajak apa kesadaran? Tapi misalkan dia belum sadar juga, apakah perlu diajak? Diajak bisa, diajak. Ayo join gitu. Bisa. Ayo join. Kita ngopi lah atau sambil ngobrol-ngobrol mendiskusikan sesuatu. Seperti itu. Oke Mas Fali, misalnya nih, kan kita kan sebagai tulab syar'i juga ya. Kita kuliah di Timur Tengah, kita sebagai mahasiswa Yordania, yang mana kita itu kan belajarnya itu kan tentang bahasa Arab ya. Iya, Terus benar. kita menggunakan bahasa Arab di kampus, muqarrar juga dengan bahasa Arab. Nah, Mas Fali di sini juga sering membaca buku yang mana bukunya itu buku-buku Indonesia. Apakah itu bisa ketika Mas Fali membaca buku bahasa Indonesia, apa bisa membantu ketika Mas Fali itu muqarrar kampus? Mungkin dari literasinya, apakah ada kesamaan atau gimana gitu dengan muqarrar kampus dengan bahasa Arab dan bahasa Indonesia seperti itu? Jadi sangat membantu karena Membantu. itu sudah menjadi habit. Kita suka membaca, otomatis kita tidak boleh meninggalkan kewajiban kita sebagai mahasiswa Oh, iya. Saya di Yarmuk University tidak boleh mengesampingkan itu. Jadi kita harus tetap membaca itu, membaca buku-buku kitab yang ada di kampus. Dengan hobi membaca, kita banyak membaca buku dari kampus. Jadi karena Ya, habit banyak juga belajar. ya. Karena habit ya. Sangat membantu lah. Tapi saya sangat setuju sih sama Mas Fali ini Mas Fali. Jadi Gimana tuh? karena mungkin kita di Timur Tengah ini sedikitnya kita belajar tentang referensi. Oh iya betul. Kita selalu terpaku pada muka kampus saja sehingga referensi kita tuh nggak ada. Mungkin ini salah satu upaya Mas Fali untuk menambah referensi itu dalam bacaan. Walaupun mungkin ada yang nggak segaris sama muka kampus itu ya, Iya. tapi intinya menambah referensi itu aja. Menambah referensi terus juga bisa menambahkan habit yang baik gitu. Benar. Jadi yang biasa malas baca muqarrar kampus tapi karena udah terbiasa untuk membaca, jadi dia bisa lebih mudah lah untuk memulai membaca muqarrar kampus itu. Jadi ujian itu nggak SKS gitu kan. Iya. Kayak siapa tuh SKS? Kayak saya juga sih. Oh, iya. Tidak bisa saya dipungkiri. saya juga. Tidak dipungkiri. SKS itu emang. Tapi lumayan. teman literasi ini saya dengar Mas Fali punya teman literasi Mas Bung ya. Iya. Yang setiap hari membaca barang buku. Iya. Saya mau tanya juga nih sebelumnya Mas ya. Oh iya, Gimana? Saya biasanya baca pikiran. Masuk literasi nggak itu? Iya, kalau itu gimana ya? Coba bisa ditanyakan ke inilah yang lebih ahli ini. Gimana Mas? Saudara kita. Sebagai S2, Iya. gimana sebagai S2 nih. Saya suka- Membaca pikiran tuh suatu Saya literasi gitu. kan mungkin Mas Fali senang Iya. baca novel. Saya senang baca pikiran orang ini. Membaca pikiran itu menurut saya opini. Oh. Opini. Dan itu masuk ke secara psikologis seseorang. Oh. Jadi nggak masuk referensi kita. Oh. Karena itu sebagai opini kita. Tapi Mas Bung di sini kuliahnya psikologi loh. Oh, psikologi Mas. Psikologi dia. Iya. Bukannya ini ya, ada berseorangan. Iya. Berarti Mas Bung harus mendalami banyak-banyak. Iya Membaca benar. pikiran. Nanti Bung dia pas balik Indo dia buka praktek dia. Oh, Buka Masya praktek Allah ya. psikologi ya. Masya Allah. Jadi nggak masuk gitu. Baca pikiran nggak masuk. Nggak masuk. Literasi. Kalau nggak tahu kalau sependek pengetahuan saya itu nggak masuk. Cuma mungkin ada pendapat orang lain. Oke. Oh, saya dengar-dengar di batch 1 ini Mas Fali punya karya dan teman-teman. Ya, jadi saya salah satu yang berpartisipasi di majalah B1. Ini majalahnya.
Oh, Horizon namanya. Horizon ya. Horizon. Apa tuh baca ya? Horizon apa Horizon itu? Terserah sih ya bahasa Indonesia Horizon. Oh, itu bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia? Ya boleh saya bahasa melihat Mas Fali. Inggris. Oh ya. Silakan. Horizon ya. Sambil dia melihat, saya mau tanya nih, kenapa Horizon? Bagus banget ya. Karena Boleh tahu? Kenapa Horizon? ya di ini ya kita tuh harus kurang tahu sih. Itu mungkin bisa ditanyakan ke teman-teman yang lain. Karena itu adalah ketika nyetak majalah itu kan kesepakatan bersama Iya, ya. kesepakatan bersama dan saya tuh cuma menyetujui yang itu, ada polling gitu saya bisa oh ini kayaknya harus. Apa itu kalau boleh tahu judul tema majalahnya secara umumnya itu? Secara umumnya di sini yaitu Unity in Diversity, yaitu Bhinneka Tunggal Ika Oh, yang dibahas di majalah Batch 1 LPI ini. keindonesiaan berarti ya. Itu ngebahas apa aja tuh, Persatuan Mas dan Fali? kesatuan. Di majalah ini kita ngebahas tentang toleransi antar umat beragama, tentang bahayanya radikalisme dan lain sebagainya. Mungkin lebih lanjut bisa kunjungi web lingkarpena.irbit.com. Oh, berarti di Lingkar Pena Irbit itu dia nggak cuma nyetak majalah, tapi ada webnya juga. Ada Oh. untuk memudahkan teman-teman yang tidak di Irbit ini untuk berpartisipasi membaca. Karena kan nggak semua orang punya majalahnya juga ya. Tapi kalau web bisa Bisa diakses oleh- diakses. Oh, sama mau tanya nih Mas, kan punya web nih LPI. Kalau Iya. teman-teman nih yang di luar anggota LPI dan mereka punya tulisan dan ingin ditulis di web LPI, ingin diterbitkan di web LPI, apakah bisa atau tidak? Bisa saja dengan menghubungi admin yang admin dari web itu. Oh, Nanti bisa ditanyakan ke teman-teman yang lain yang lebih tahu. bisa ditanyakan kepada admin LPI lah ya. Ya. Tapi untuk teman-teman HPM ini kita kasih tahu nih, mungkin kalau ada tulisan teman-teman HPMI yang pengen nulis, kita menyediakan wadah. Karena HPMI sekarang udah berkolaborasi sama LPI, Oh. dua organisasi yang sangat bagus untuk membantu teman-teman mengaspirasi opini-opini teman-teman sekalian. Jadi kalau misalnya ada yang mau nulis, tinggal ngomongin aja Lingkar Pena Irbit, dan kita terbitkan tulisannya gitu ya. Ya, bisa diterbitkan. Oh iya Mas Fali, untuk tulisan umumnya ini tuh kok bisa sih ada kepikiran untuk membahas Bhinneka Tunggal Ika? Karena keresahan yang terjadi di Indonesia, maksudnya keresahan yang dirasakan oleh sebagian banyak orang tentang diskriminasi ataupun pembulian dan sebagainya, tidak intoleran antar umat beragama ataupun antar ormas ya. Seperti itu, rasis juga termasuk, bullying ya, bullying juga, karena kita Indonesia, kita tuh satu gitu. Jadi ya udah nggak usah saling menjelekkan, menjatuhkan satu sama lain. Berarti termasuk Nah, itu. juga dari perbedaan antar agama, toleransi. Bahkan Kita juga bisa lihat Mas Jack nih. Di belakangnya dia ada lukisan dari Mas Fali, Bukan. Humanity Above Religion. Oh iya, Ini Masya Allah. toleransi banget ya berarti ya. Ini Sesuai banget sama tulisannya. Benar. Gitu, keren banget ya. Ini lukisan ini lumayan bagus ya. Enggak, itu beli tuh Bang. Oh beli. Semua beli itu. Tapi yang atas itu kayak ada orang gambarnya kayak ada keresahan, suatu kesedihan gitu ya. Iya, itu satu kesedihan yang saya alami. Oh, ini biar nggak rasis juga nggak sih? Iya, ini nggak rasis. Benar. Ini kayaknya kurang brewok aja Bung itu Bung. Iya. Kurang brewok. Emang Kurang kan- brewok, kurang kacamata. Karena suka sama film Shrek aja. Iya. Bukan karena gimana. Tapi selain majalah yang ini, ada nggak majalah LPI yang lain Mas Fali? Majalah di batch kedua ada, Oh, bisa ada? dilihat di ini. Oh iya Ada ada ya. ya. Coba ambil Mas Bung. Masya Allah, ini bahas tentang politik Tentang ya. politik. Politik. 2024. Oh yang pertama tentang Bhinneka Tunggal Ika, yang batch 2 tentang politik, yang batch 3 sedang rilis ya, sedang Oh iya, batch 3 ini. Proses. Batch Oh, ada juga batch 3-nya. Ada juga. Saya juga selaku LPI batch 3 nih Mas. Oh, Saya juga Masya termasuk LPI batch 3 gitu saya. Gitu. Jadi kita bisa ngeliat juga dari tadi tulisan lukisannya itu ada apa tadi tentang apa? Apa sih? Toleransi antar agama. Mas Fadil juga dia berarti kalau misalnya meluapkan keresahan itu bisa dari tulisan, tidak hanya dengan tulisan Iya. berarti ya. Yang ngobrol dari kita lukisan bisa lah, juga. ngobrol. Kita curhat bisa. Oke, oke. Curhat. Karena statement orang-orang laki-laki tuh nggak boleh curhat. Ya udah berarti tulis. Tulis aja. Ini salah ya, ini salah ya. Iya, enggak semua orang. Itu kata siapa? Enggak semua. Kata siapa? Siapa yang ngomong? Laki-laki tuh nggak boleh Siapa curhat. yang ngomong? Siapa yang ngomong, Mas? Skill lah orangnya. Katanya cengeng gitu. Siapa yang ngomong? Itu. Siapa yang ngomong? Saya lupa. Ya, nggak mau disepil. Enggak dengan Nggak ada kita sharing. salahnya itu Mas, Mas. syaratnya itu dari mana itu? Harus ada dasarnya ngomong kayak Maudu gitu. itu Mas. Oh, dari mana Maudu kayak ya? gitu? Dengan kita Masa- sharing kan juga meringankan lah. Iya, nggak apa-apa dong sharing. Kita laki-laki manusia juga, Mas. Iya, Zaki. harus Jadi secara nggak Iya. langsung orang lain juga dapat pengalaman. Berarti Iya. untuk Anda para laki-laki ya jangan nyimpan sendiri Iya. lah perasaan-perasaan. Nggak usah gengsi lah ya. Nggak usah gengsi. lah ya. Santuy, chill bro. Oke.
Chill bro. Oh iya, untuk Kecil apa? Kecil. Chill, santai. Chill Santai. bro, chill. ngomong-ngomong nih Mas Fali, untuk tulisannya Mas Fali, saya mau penasaran banget nih sama tulisan Mas Fali di majalah ini. Mungkin bisa dijelasin atau mungkin ditunjukin sama kita-kita. Iya, dijelasin secara rinci mungkin boleh Mas. Secara singkat Jangan aja. ya serta singkat ya. Mungkin dari Jadi, temanya dulu deh, dari tema. tema yang saya tuliskan ini tentang radikalisme dan terorisme. Sangat nyambung ya. Ya, yang ada, terutama yang ada di negara kita, Indonesia. Ya, ini banyak kasus yang sudah pernah dilakukan oleh banyak oknum yang mana itu bersifat radikal atau membahayakan negara, membahayakan ya semualah warga ataupun tempat ibadah dan lain sebagainya. Seperti itu. Oh, berarti di Indonesia tuh banyak yang seperti itu ya? Ada Radikalisme itu. radikal. Tapi sebelumnya Mas Fali, kan ini kan tulisan Mas Fali ini kan tentang radikalisme ya. Mungkin Iya. banyak orang awam, mungkin saya juga belum terlalu paham ya. Maksud dari radikalisme itu apa ya? Jadi radikal ini itu kayak suatu golongan atau suatu Kelompok gitu. ya suatu aliran atau golongan yang ingin mengubah tatanan negara ya secara politik atau dengan secara politik ataupun secara menyeluruh lah dengan cara radikal, dengan cara menyakiti dan dengan cara keras berarti. iya dengan cara keras. Keras, paksa atau apapun itu gitu ya. Ya, secara paksa ini. Jadi Berarti saya menanggapi ini Mas, dengan dari definisi Mas ini, masyarakat semakin menyadari bahwa radikalisme bukan hanya sekedar ideologi ya, ya, tetapi juga potensi gangguan serius bagi kehidupan bersama di Indonesia itu sendiri. benar. Peningkatan kesadaran ini mendorong berbagai upaya untuk menanggulangi dan mencegah penyebaran paham radikal di Indonesia. Seperti itu, apakah betul Mas? Ya, Tanggapan saya? benar. Masya Allah. Dan bisa sekali ya. ditambahkan oleh teman-teman yang lain. Mas Bung ini paham banget ya, Mas? Iya. Langsung bisa menyimpulkan. Langsung bisa menyimpulkan. Iya. Keren, Apakah hasil dari Iya, ini radikalisme ini sendiri? Oh, enggak, saya enggak harus secara langsung dong. keren. Apa pengalaman dalam radikalisme itu sendiri ya? Ya, Rob. Nggak boleh ya? Jangan Nggak boleh sampai ya, Jangan sampai teman-teman Jangan terjatuh ke dalam paham radikalisme. Untuk pertanyaan yang kedua, Mas Fali, mungkin masih bersambung dengan tulisan Mas Fali. Apa hubungan antara agama dan radikalisme, khususnya dalam konteks Indonesia, yang seringkali terjadi dengan radikalisme berbasis agama? Nah, ini menarik ini. Jadi dari dulu lagi-lagi radikalisme itu dibalut dengan nama agama gitu, dengan suatu golongan. Kayak misalkan yang pernah terjadi di suatu gereja yang mana gereja tersebut bom bunuh diri dengan mengatasnamakan jihad. Oh iya. Ya, itu sangatlah miris lah, sangatlah naif dengan membawa agama sebagai alat untuk mengubah suatu tatanan negara dengan cara yang radikal tadi. Karena kita juga ya Indonesia banyak keberagaman agama, suku dan budaya. Itu yang menjadikan suatu perbedaan, jadikan perbedaan itu sebagai hal yang indah lah, jangan saling menjatuhkan atau saling menyakiti satu sama lain. Seperti kejadian di Maluku itu ya. Oh iya. Yang ke tahun 99 itu ya. Ada apa Itu- tuh Maluku tuh kenapa? Jadi yang saya Antum dengar orang itu, Maluku, kan? iya saya sebagai orang Oh, Maluku. sebagai iya dia Pada orang tahun Maluku itu ya, Mas Dik. banyak perang agama antara agama. Islam dan Kristen. Oh, berarti di Maluku itu rata-rata Islam dan Kristen di situ. Kalau di Maluku mayoritas Kristen. Mayoritas Kristen. Iya, kalau di Ambon. Berarti minoritas tuh Islam di sana. Iya, betul. Ada radikalisme di sana. Betul. Gimana tuh kronologi ini? Kronologinya ya saling mengejek antar agama karena Oh. saling nggak menerima ketika hari lebaran masing-masing. Oh. Terlalu taksub dengan Benar. Jadi kita nggak boleh taksub buta ya teman-teman HPM ini. Oh, gitu. Berarti lumayan ini ya kalau radikalisme ya. Lumayan senggol-senggolan banget ya ya, radikalisme. Apalagi kalau tapi misalnya dengan cara orang-orang- kekerasan tadi, Oh, iya. bukan dengan cara yang sehat. Apalagi dengan Diskusi, orang-orang ya. yang membawa agama sebagai alat seperti kata Mas Fali Iya. tadi ya. Berarti apa tuh solusinya Mas Fali untuk kita menghindari radikal dan ketaksuban buta itu? Dengan memfilter apa yang kita baca, apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar, terus juga menjunjung tinggi suatu toleransi, rasa kasih sayang antar makhluk hidup. Di situ yang salah satu hal yang menjadikan kita terhindar dari radikalisme tersebut, menerima perbedaan, ya, dan banyak hal lagi. Mungkin teman-teman ada yang banyak yang lebih tahu. Seperti itu. Jadi yang saya tangkap dari Mas Fali ini, penting untuk memahami bahwa agama tidak seharusnya menjadi alat untuk membenarkan tindakan yang merugikan atau melanggar hukum. Benar sekali. Diskusi terbuka dan pendekatan yang berbasis fakta tentang hubungan antar agama dan radikalisme dapat membantu masyarakat membedakan antara praktik agama yang sehat dan ekstremisme yang berbahaya. Ya.
Jadi Benar, teman-teman ekstrim berhati-hati banget, ya. terhadap radikalisme. Sangat ekstrim Mas Bung ya. Ekstrim. Sangat ekstrim. Ekstrim sekali. Dan merugikan yang lain itu. Merugikan orang. Contoh pengeboman di gereja Iya. maupun pembunuhan yang seperti yang terjadi di Australia, yang orang bermain seperti main game POV, dia menembaki masyarakat yang di masjid. Ada itu, iya Oh benar. iya. Mungkin ada yang masih ingat. Saya tidak mengikuti berita itu, tapi ya terima kasih untuk Iya. Kenapa kok bisa nggak gitu beri? Oh iya, Mas Fali denger nih. Mas Fali itu sekarang lagi ini ya, apa namanya? Menonaktifkan IG ya. Kenapa tuh? Kan biasanya nih lagi tuh. yang biasa kita lakuin ya, biasanya tuh malam-malam atau misalnya udah tidur nih misalnya sore-sore Mas Fali tiba-tiba pagi-pagi tuh udah reels banyak gitu. Reels banyak Iya, tuh iya. udah ngirimin ke saya Dulu gitu. kita Suka share-share inilah, share-share reels. Tapi kok makanya saya ngerasa juga kayak akhir-akhir ini tuh kayak apa namanya nggak ngirim lagi. Kenapa gitu bisa nggak nonaktifin IG tuh apa tujuannya? karena salah satunya yaitu banyak waktu saya sendiri yang terbuang di media sosial dan melupakan hakikat hidup saya sebagai manusia yang hidup ya bersosialisasi langsung seperti itu. Ya mungkin untuk menjalin hubungan dengan orang-orang yang keluarga ataupun teman-teman kerabat yang berada di tempat yang jauh bisa menggunakan WhatsApp saja. Oh gitu. Gitu sih. Pengen enjoy real life aja ya. Berarti mungkin Mas Fali mengetahui kekurangannya dia. Iya, benar, Kan kita benar. masing-masing punya kekurangan sendiri. Keresahannya salah satu karena kemarin dapat nilai jelek dan Oh, iya. ini Kesadaran lah ya, Hmm. kesadaran dari diri sendiri tentang digitalisasi. Tapi yang itu yang nonaktif IG doang. Game tidak dinonaktifkan, Kak. beda. Kalau game kita refreshing. Biar ada refreshing. Kalau beda kalau scrolling kan kita diam ya, maksudnya hanya diam mencari dopamin instan. Kalau game kan kita juga mikir nih gimana cara memenangkan satu game satu. Ya, refreshing pelajaran lah ya. Oh iya, terus juga ini Mas Fali, apa namanya? Kan tadi kan kita udah ngebahas tentang majalah ya. Majalah tentang tulisan Mas Fali tadi. tulisan Mas Fali dari majalah batch 1, batch 2 dan ada juga majalah batch 3. Dari kesimpulan dari semua yang kita omongin tadi, apa closing statement dari Mas Fali? Mungkin dari secara keseluruhan lah. Untuk teman-teman Mahasiswa HPMI. mahasiswa Irbit lah khususnya ya. Closing statement dari saya dalam podcast kali ini yaitu kita semua sebaiknya sayogianya yaitu menjunjung tinggi toleransi, saling respect satu sama lain antar perbedaan, dan ketika kita menemukan suatu perbedaan atau hal yang tidak serak di suatu paham yang kita imani atau bukan kita imani sih, kita anut lah. Misalkan saya menganut paham ini dan ada orang lain menganut satu paham yang lain, dia jadikan itu sebagai insight, bukan bahan untuk mencaci maki Oh, benar. atau menjelekkan sesama lain gitu. Apalagi kita di sini mahasiswa berbeda semua ya, dari sini kita di luar negeri, Iya. datang dari berbagai pulau seperti itu ya. Saling menjaga kerukunan lah, terutama ini Mas sebagai- Bung saran, sebagai patokan Mas Bung patokan kedamaian, patokan kesolehan Irbit. kesolehan juga kedamaian. Masnya pegang-pegang terus nih. Patokan kesolehan Irbit. Rada grogi sih sebenarnya sih, makanya kayak cari hal yang Mas Bung ini sebagai tokoh kedamaian Irbit ini. Peacemaker. Peace. Oh iya, ini juga kan buat teman-teman Irbit semua yang kita tahu kan ada lingkarannya Irbit di sini. Kita ada dari batch 1, batch 2, batch 3, dan kita juga di batch 3 ini insya Allah kita akan launching, yang mana launchingnya ini launching majalah. Tetapi bukan majalah doang teman-teman Irbit semua. Kita juga ada launching buku, yaitu buku pertama kali diterbitkan oleh Lingkar Pena Irbit seperti itu. Jadi Masya Allah. iya, Mas Zaki. Jadi kita ada buku di sini. Buku apa tuh? Jadi kan Lingkar Pena Irbit kan biasanya setiap semester itu kan dia launching majalah kan. Iya. Nah, khusus untuk kali ini di launching kita yang ketiga ini di batch 3 digabung antara launching buku dan launching majalah batch 3. Nah, bukunya ini mau tau nggak apa? Apa tuh Jadi judulnya ini Gen Z ngomongin Gen Z. Wah, menarik ya. Ini cocok banget sama kita, rata-rata kita di sini. By the way, Gen Z. kapan itu launchingnya? Oh iya, insya Allah teman-teman Irbit semua launching majalah dan buku ini insya Allah akan diadakan pada tanggal 2 Juli ya, Mas 2 Zaki? Juli ya? 2 Juli insya Allah. Berlokasi di Angel Home insya Allah. Oh, oke. Insya Allah kita adakan itu sekitar jam 4:30 mungkin ya. 5:30, 5:30 lah insya Allah. Nanti kita akan mengadakan launching itu di jam 5:30, 5:30 tanggal 2 Juli. Insya Allah akan kita launching buku itu insya Allah. Oh iya, teman-teman, ini juga salah satunya buku ini penulisnya juga salah satu Mas Fali dan Mas Zaki di sini. Masya Allah. Keren ya, anak-anak LPI ini ya bisa menerbitkan suatu buku yang biasanya. Jadi kayak ada Sama-sama setiap belajar. setiap batch itu ada improvisasi lah. Ada improv pertama. Oh iya, yang pertama batch 1 itu belum ada bahasa Inggris bahasa Arab ya. Terus Oh iya. di batch 2
ada bahasa Inggris, dan di batch 3 ini alhamdulillah ada bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Indonesia. Di batch Paket lengkap ya. 2 Mas Bung ini sebagai Mas Bung, partisipan Mas Bung juga. sebagai batch 2. Indonesia juga ya. Iya. Indonesia batch 2. Insya Allah. APMI Jaya. Oke, teman-teman ribet semua, mungkin untuk podcast kali ini kita sudahi karena sudah terbahas semua, apalagi kita membahas tentang literasi, yang mana kita udah membahas literasi secara keseluruhan. Alhamdulillah kita udah mendapatkan jawaban-jawabannya. Mungkin nanti kalau misalnya orang dari kalian ada yang mau menulis, mungkin nanti bisa di chat ke admin ke Lingkar Pena Irbit, mungkin itu bisa kita keluarkan di website kami. Mungkin itu aja cukup dari kami, teman-teman Irbit semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.